Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Ini suatu pasal menerangkan di dalam mengagungkan, meninggikan ilmu dan ahlinya. Nah, ini hati-hati kepada orang yang ahli ilmu, jangan sampai sekali-kali kita remehkan. I'lam, ketahuilah olehmu, bi anna talibal ilmi, bahwasanya orang-orang yang menuntut ilmu la yanalul ilma, tidak akan memperoleh ilmu, walayam tafihu, dan tidak akan bermanfaat bihi dengan yang ilmu itu illa ta'zimil ilmi. Ini syaratnya. Jadi orang yang menuntut ilmu tidak akan memperoleh ilmu, tidak akan dapat manfaat dari ilmu itu macam mana syaratnya, kecuali bita'zimil ilmi, itu dengan sebab mengagungkan daripada ilmu itu, wa ahlihi, dan ahlinya. Nah, ini syarat agar ilmu yang kita pelajari itu bermanfaat dan dia juga sukses di dalam belajarnya. Syaratnya adalah agungkan ilmu itu, tinggikan ilmu itu, dan orang-orang yang menuntut ilmu itu. Wa ta'zimil ustazi, kemudian syaratnya lagi adalah mengagungkan atau memuliakan daripada ustaz atau guru, watau kirihi, dan menghormatinya. Kila, dikatakan orang ma wasola, tidak akan ada orang yang telah sampai kepada pangkat yang tinggi illa dihormati, melainkan dengan hormat, wama sakoto, dan tidak jatuh, dan tidak jatuh man sakoto, siapa orang yang telah jatuh itu illa bitarokil hurmati wa ta'zimi, melainkan dengan meninggalkan hormat dan mengagungkan dan mengagungkan. Inilah orang yang jatuh, orang yang gagal di dalam belajarnya. Dia tidak menghormati ilmu, kemudian tidak mengagungkan ilmu, apalagi sampai meremehkan ilmu. Wah, ini lebih bahaya lagi, meremehkan ilmu. Papa ditanya ngaji aku baru masih ngaji Iqra, diremehkan. Nah, itu padahal kalau wakilal hurmatu, dan dikatakan hormat itu khairu minat ta'ati, itu lebih baik daripada ta'at. Ala taro, apakah engkau tidak tahu, annal insana, bahwasanya manusia la yakfuru bil maksiati, tidak menjadi kufur karena berbuat maksiat. Jadi belum tentu dia ini jadi kafir karena berbuat maksiat. Wa inna ma yakfuru, dan sesungguhnya ia menjadi kafir bitarkil hurmati, karena meninggalkan hormat. Wa min ta'zimil ilmi, dan diantara yang mengagungkan ilmu ta'zimul muallimi, ialah mengagungkan muallim yang mengadukan ilmu. Qala, telah berkata Ali karamallahu wajhah, siapa Sayyidina Ali. Kenapa di sini selalu Ali yang muncul? Karena Ali ini memang gudang ilmu. Jadi kita taklim ini, cara belajar ini kita sudah belajar. Nah, baru sekarang kita belajar cara belajar. Itu Sayyidina Ali ini bisa dijadikan rujukan untuk pedoman di dalam menuntut ilmu. Apa kata beliau? Ana abdu man 'allamani, saya ini adalah abdu atau hamba, orang yang mengajarkan ilmu kepadaku. Aku ini menjadi hamba bagi orang yang mengajarkan ilmu kepadaku.
harfan. Nah, ini perhatikan, bukan harfani, bukan harfuna, tapi harfan. Apa maknanya harfan itu? Satu huruf. Siapa bayi yang pernah ngajarin kepada kita satu huruf, itu adalah guru kita. Nah, ini di dalam kitab Taklimut Ta'lim ini, baik itu pelajaran urusan dunia kita maupun pelajaran agama kita. Orang yang pernah ngajari kita satu huruf. Nah, biasanya kalau guru itu bukan cuma satu huruf lagi, bahkan berjuta-juta pengetahuan yang sudah dia tumpahkan. Wahidah, satu huruf saja. Insa'aba, kalau ia menghidangi, ia boleh petunjukku. Wa insa'al aqtaqo, dan jikalau ia menghadapi, boleh murko dia daripada aku. Jika dia menghendaki, ia boleh petunjuk. Dan jikalau ia mengendapi, boleh murko aku. Boleh memerdekakan aku. Wa insa'ani talaki itarako, dan jikalau ia menghendaki, maka boleh ia menjadikan adil kepadaku. Ini orang yang sikap Sayyidina Ali ini, siapa orang yang pernah ngajarin dia satu huruf sekalipun, maka dia siap untuk menjadi ambo daripada orang yang telah mengajarkannya. Dia siap untuk berkhidmat kepada orang yang telah mengajari dia satu huruf. Wa qad unsitu, dan sesungguhnya saya telah diangkat fi dzalika, pada yang sedemikian itu, ra'aitu ahaqqal haqqi, aku melihat kemestian yang lebih mesti, haqqal mu'allim, yaitu haknya mu'allimi atau orang yang mengajari. Wa aujabahu hifzan ala kulli muslimin, dan hak yang lebih wajib memelihara atas setiap muslim, laqad haqqo ayyuhda ilaihi karamatan, sesungguhnya mesti diberikan hadiah kepada muta'alim itu sebagai penghormatan. Lita'alimi, karena mengajarkan, lita'alimi harfin wahidin, karena mengajarkan satu hurufnya, alfu dirhamin, 1000 dirham. Satu huruf itu sama dengan 1000 dirham. Fa inna man 'allamaka, karena sesungguhnya orang atau mu'allim yang mengajarkan kamu harfan, satu huruf, mimma tahtaju ilaihi, dari ilmu atau kamu perolehkan kepadanya fiddin, di dalam ilmu agama, fahuwa abuka, maka orang yang mengajarkan engkau satu huruf itu adalah abuka, adalah bapak engkau. Jadi maka sering dikatakan, diistilahkan di dalam belajar mengajar ini, itu guru yang mengajar kita adalah orang tua spiritual kita, orang tua yang akan membimbing kita untuk kenal kepada Tuhan dan nanti menyampaikan kita kembali kepada Tuhan. Orang tua kita yang kandung itu adalah orang tua biologis. Mungkin belum sempat atau tidak punya ilmu untuk membimbing kita. Nah, disinilah kita perlu orang tua
untuk membimbing kita. Nah, ini dikatakan bapak di dalam belajar mengajar ini adalah orang yang mengajarkan kita tentang satu guru. Dia akan bertanggung jawab terhadap kita sampai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah beratnya konsekuensinya bagi orang yang ngajar. Nah, dia tidak boleh benci, dia tidak boleh sakit hati, dia nerimo macam manapun perlakuan daripada anaknya. Namun anak yang mesti harus dibimbing, yang mesti harus diarai. Nah, kadang anak-anak ya sesuka diolah, nak ngaji-ngaji, nak ida-ida, nak main-main. Itu pun harus dihadapi. Wa kana ustazu, dan adalah guru kita itu Syekhul Imamu Syekh Imam Sadiduddin As-Syairazi, yaitu Syairazi yaqulu, telah berkata oleh dia, sedang akan berkata oleh dia, qala masaikhuna telah berkata guru kita, man arada ayyakuna, barang siapa ingin jadi anaknya, anak dari guru itu, yakuna benuhu, anak daripadanya, aliman, orang yang alim, fayang bagi maka seyogyanya, semestinya ayyura'yal ghuraba, dia itu memelihara orang-orang yang mengajar minal fuqaha, dari ulama-ulama fikih, wa yukirahum, dan memuliakan mereka, wa yu'azzimahum, dan mengagungkan mereka, wa yu'tiyahum, dan memberikan mereka syai'an, dengan sesuatu, fa in lam yakun, maka jikalau tidak jadi, fa in lam yakunu nuhu aliman, maka jikalau tidak jadi anak orang yang alim, yakunu hafiduhu aliman, maka akan jadi cucunya orang alim. Nah, kalau tidak jadi anak, jadi cucunya, jadi cicitnya, jadilah. Yang penting kita masih di dalam lingkup dia, lingkup orang-orang yang alim itu. Wa min taukiri, dan diantara menggolongkan muallim, muallim itu Allah yang sia amamahu, tidak boleh berjalan di depan muallim. Nah, ini adab seorang yang belajar kepada guru. Nah, kalau berjalan tidak boleh di depan muallim itu atau guru itu. Wala yajlisa, dan tidak boleh duduk di tempat muallim, di tempat orang yang mengajar. Biasanya dia duduk di situ. Nah, jangan diambil tempat duduknya. Walam yaqtadi'al kalama indahu, dan tidak boleh iyo bicara di hadapan muta'alim illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Wala yuksira, dan tidak boleh banyak-banyak al-kalama. Ini kalau kita di pajalan, kita yang bercakap, daripada guru kapan kita dapat ilmu dia. Nah, makanya kalau ada orang alim ini, begitu dia mungkin datang atau kita mendatangi, tugas kita dengar, bukan kita yang lebih banyak bercerita. Indahu, di hadapannya. Wala yas'alahu, dan tidak menanyakan kepadanya syai'an, akan sesuatu, inda malalatihi, ketika pesannya mu'alim. Mungkin dia capek, jangan bertanya ketika dia sudah kelihatan capek atau kurang sehat badan, jangan ditanya. Wa yura'iyal waqta, dan harus memelihara waktu. Wala yaduqqal baba, dan tidak boleh mengetuk-ketuk pintu.
Wala yudaqul baba, dan tidak boleh mengetuk-ketuk pintu rumah, bal yasbiru hatta, rumah muallim, tetapi harus bersabar sampai hatta, sampai yakhruja, sampai keluar muallim itu. Falhasilu, maka kesimpulannya annahu yatlubu ridahu, bahwasanya talibul ilmi, para penuntut ilmu itu harus mencari keridhaan daripada muallim, atau menyenangi, atau bagaimana supaya senang hati daripada orang yang mengajar itu tuh. Wa yajtanibu, dan menjauhi sakhatahu, akan kemurahannya, wa yantasilu, dan melaksanakan amrohu, perintahnya, fi ghairi maksiatillah, dengan selain maksiat kepada Allah. Kalau ada perintahnya yang melanggar maksiat kepada Allah, maka tugas kita boleh tidak melakukannya, tetapi kita jangan bersikap kasar terhadapnya. Wala ta'ata lil makhluki, dan tidak harus taat kepada makhluk, fi maksiatil khaliqi, di dalam durhaka kepada Allah yang sang pencipta. Wa min tauqirihi, dan daripada mengagungkan alim, tauqiru auladihi, mengagungkan anak-anaknya. Wa man yata'allaqu bihi, dan kepada orang-orang yang bergantung kepadanya, istrinya, itu kita hormati. Wa kana ustazuna, dan adalah guru kita, Syekhul Imamul Burhanuddin Sohibul Hidayah, yaitu Burhanuddin yang punya kitab Al-Hidayah, yahki, menceritakan, menghikayatkan, anna wahidan, bahwasanya ada seseorang, min kubari, di antara gedean Amiatin Bukhari, para imam di negeri Bukhara, karena yajlisu majlisa darsi, dia telah duduk di majelis taklimnya, wa kana yaqumu fi khilalil darsi, dan dia pernah berdiri fi khilalil darsi, di tengah-tengah belajarnya, dia tegak. Ahyanan, kadang-kadang, wasa'aluhu, dan orang-orang pada bertanya kepadanya, anhu, tentang dia berdiri, ngapa kau tegak? Wa yaqulu, dan ia menjawab, inna bena ustazi, sesungguhnya anak guruku, yal'abu ma'as apa nih? Si bayani. Jadi ketika sedang belajar, tiba-tiba dia tegak. Nah, orang-orang yang lain, kawan yang lagi belajar, bertanya, apa kau tegak? Apa kata dia? Jawabnya, anak guruku sedang bermain-main bersama-sama anak-anak fisik tadi di jalan gang. Nah, lagi katakan di depan ini, dia lihat anak gurunya sedang main-main. Faiza raitahu, aku melihat anak guru itu, aku mulahu takziman,
maka aku berdiri karena sebagai li ustazi, penghormatan terhadap guruku. Dia nengok anak gurunya yang lagi main-main baik, dia tegak yo menghormati anak gurunya itu. Bayangkan yang tadi dikatakan oleh Syekh Burhanuddin tadi, selain menghormati guru, juga menghormati orang-orang yang menjadi tanggungan guru, mungkin istrinya, mungkin anaknya, mungkin ada orang yang ikut besertanya. Wal qadil imamu Fakhruddin Al-Arsyabandi, dan penghulu Imam Fakhruddin Al-Sabandi, karena Raisa, dia itu adalah pemimpin Al-Amiati di Marwa, di negeri Marwa. Wa kana sultanu, dan ada raja di kala itu yahtarimuhu ghayatal ihtirami, yang menghormati kepada qadi. Rajonya yang ada pada saat itu sangat menghormati qadi ini penghulu atau hakim. Wa kana yaqulu, dan dia telah berkata begini, innama wajadatu, sesungguhnya aku telah mendapati hazal mansiba bihurmatil ustazi, kepangkatan itu disebabkan menghormati guru-guruku. Jadi dia dihormati oleh raja itu ketika dia jadi hakim, jadi penghulu, gara-gara apa? Gara-gara dia dulu menghormati gurunya. Inilah adab-adab yang sangat mesti harus kita jaga ketika kita sedang belajar dengan seorang guru. Karena dialah bapak kita. Masa sama bapak kita berlaku tidak sopan atau berlaku sesuatu yang tidak disukai. Fa inni kuntu, maka sesungguhnya aku telah melayani ustazi akan guruku itu, Ustazil Qadiyah, ialah Al-Qadi Al-Imamu Aba Yazid Ad-Dabusi, Abu Yazid Al-Dabusi. Wa kuntu, dan aku telah menjadi pembantunya. Wa adbahu, dan aku telah memasakkan makanan. Ta'amahu, makanannya. Dia jadi pembantunya, memasak, ini berkhidmat kepada gurunya untuk mendapatkan keberkahan ilmu itu. Wala aku minhu, serta aku tidak pernah makan dari makanan itu. Dia cuma masak gitu, untuk menghormati gurunya itu. Wa sayyidul imamu ajallu Samsul Al-Amiati, dan daripada Imam Jalal Samsu Al-Amiati Al-Khalwani Qadkana, dia telah keluar. Kharaja min Bukhara, telah pergi daripada negeri Bukhara. Wasakana fi ba'dil qura, dan dia tinggal di sebagian perkampungannya ayyaman, dalam beberapa hari. Di hadisatin, beberapa hari, karena ada masalah yang baru yang menimpa. Waqa'ati lahu, yang menimpa kepadanya. Waqad zaradahu, dan sesungguhnya telah berziarah kepadanya talamiduhu, murid-muridnya. Ghairul Sayyidil Imamul Qadi Abi Bakrin, selain daripada Syekh Imam Al-Qadi Abu Bakar Al-Zurnuji. Ini yang pengarang kitab ini, Az-Zurnuji ini yang pengarang kitab daripada Taklim ini. Faqala, maka bertanya Syekh Syamsu tadi kepada Al-Qadi,
ketika bertemu dengan al-qadi itu, lima zalam tazurni, mengapa kamu tidak ziarah kepadaku? Faqala kuntu masghula, aku sibuk bi khidmatil walidati, dengan membantu ibuku. Qala tarzakul umrah wala tarzaku rauna. Kamu akan diberi rezeki panjang. Siapa orang yang berbakti kepada ibunya akan diberi umur panjang dan tidak akan diberi rezeki adarsi, keindahan pelajaran ilmu. Wa kana zalika, dan ternyata diolah itu al-qadi. Kazalika fa innahu, demikian karena keadaannya, karena sesungguhnya dia adalah kana yaskunu, dialah itu tinggal aksari awqatihi, pada kebanyakan waktu-waktunya fil qura, berada di kampung, walam tantazim, dan tidak teratur lahu darsu, belajarnya jadi tidak telah teratur, gara-gara dia lebih banyak tinggal di kampung mengurus daripada ibunya. Faman ta'adza minhu, maka barang siapa yang merasa sakit daripadanya, ustazuhu, gurunya, yahrumul barakatal ilmi, maka ia akan terhalang dengan keberkahan ilmu. Wala yantafihu, dan dia tidak akan mengambil manfaat illa qalilan, kecuali sedikit. Innal mu'allima wa tabibu kilahuma, sesungguhnya mu'allim atau orang yang mengajar dan dokter atau tabib, kilahuma, keduanya, layan sohani, dan tidak akan memberi nasihat, izahuma lam yakurama, apabila keduanya itu tidak dihormati. Nah, dilantai lah, terserahlah. Nah, berhasil, nah tidak, tidak ada dilarang lagi. Lah jelas dia melakukan kesalahan, biarlah. Karena dokter kalau nengok orang lana mati, apa pesan dia? Bapak kalau nak makan cabai, makanlah. Pingin es, makan. Pingin rendang, makan. Nah aku makanlah Pak. Kenapa? Tidak lama lagi lah, nak matilah. Jadi jangan tahan lagi. Nah, ini bahaya. Kalau guru sama kita lah cuek kayak gitu, nah maju kau maju, nah celako kau celako. Nah, ini gaya bahaya. Nah, ini yang kita jago, karena dokter dan guru itu lah sama baik. Dia seperti ini lah, tak benar lagi di gawe ini. Nah, suku-suku dia baik, ya sudah lah. Fasbir lazaika in hafalta tabibah, maka bersabarlah merasakan sakitmu jikalau tidak ramah kepada dokternya. Sabarlah sama sakit itu, tanggunglah, rasoilah. Kalau tidak sabar dikata-katain dokter. Kalau dokter jangan Pak, yang pedas-pedas kurangi. Sudah tuh, dokter masih nasihat kayak gitu, itu tanda dia ada harapan masih dengan kesembuhan gitu tuh. Waktah bi ahlika in jafafta mu'allima, dan merasakan putuslah dengan kebodohanmu jikalau kamu keras hati kepada mu'allim atau orang yang mengajar, yang mengajarkanmu tadi, walaupun guru itu cuma mengajarkan huruf A,
huruf B cuma satu huruf. Itulah orang tua kita yang mesti harus kita hormati. Wa hukiya anal khalifata Harun Rasyid, dan diceritakan siapa bahwasanya Khalifah Harun Ar-Rasyid bahasa benahu telah mengibaratkan telah mengirimkan anaknya ilal usmi'in kepada usmi'i untuk li yu'allimahul ilma, untuk supaya dia mengajarkan anaknya itu dengan ilmu, wal adaba, dan dengan adab. Farahu yauman yatawaddau, lalu Harun Ar-Rasyid melihat apa tuh? Anjing apa? Melihat anak mengunjungi mengunjungi yauman, pada suatu hari, yatawaddau, dia berwudu, wa yaghsilu, dan membasuh kaki, rijlahu, membasuh kakinya, rijlahu, wa banul wahnul khalifati, dan anak khalifah itu, yasubbul ma'a, yang menuangkan air, ala rijlihi, ke kakinya, fa'atabal khalifatu, maka menegur khalifah itu al-usmu'iyah kepada Imam al-Usmu'iyah fi zalika, faqala innama ba'astuhu, sesungguhnya saya telah mengirimkan anak itu ilaika li ta'allimahu, aku ngirim anak kepada kau itu supaya menyampaikan atau mengajarkan ilmu, bukan suruh nuangin naik ke kaki kau itu. Ini dia nampak anaknya itu disuruh untuk menuangkan air ke kaki gurunya gitu. Buat tu'atibahu, kepada anak-anakku, falima, dalam takmur, dan mengajarkan adab kepada mengapo sampai tidak menuruti anakku alma, air bi ihda, air wudu itu dengan salah satu yadaihi, kedua tangan, yang aku udah pakai tangan sebelah lagi baik ngambil air itu, wayal sila, dan membasuh bil ukhra rijlaka, dengan membasuh dengan tangan yang lain kaki sampean. Kenapa udah tahu pakai tangan yang lain, tangan sampean? Aku pula nyuruh anak aku tuh di sini tuh, aku suruh kau ngajari. Dia ceritanya marah sama guru ya nih. Anak aku ini dikirim sini bukan untuk nuangin air kayak gitu. Aku suruh dia untuk belajar ilmu dan adab. Wa min ta'zimul ilmi ta'zimu, di antara mengagungkan ilmu itu ialah mengagungkan al-kitabi, mengagungkan kitab. Jadi ini kalau kita lakukan kitab-kitab kayak ini, cara membawanya, kalau seandainya aku bawalah kayak gini. Pamannya bio kita udah kasih tas, bawahnya harus kayak gini. Jangan suku-suku kita baik. Kalau kita nih kan buka jok motor, lempar, plak. Macam mana dapat berkah daripada ilmu itu? Kitabnya beda, kita hormati, disusun rapi, ditata supaya enak nanti kita kok ngambilnya. Fayam bagi ditolabil almi,
Maka seyogyanya bagi orang yang menuntut ilmu Allah ya khuzal kitab, agar tidak mengambil kitab illa bitoharatin, kecuali dengan suci, dengan berwudu. Nah, ini di dalam mengagungkan ilmu itu. Wa hukiya ani Syekh Imam Samsil Admati Al-Khalwani, dan telah dihikayatkan, diceritakan daripada Syekh Imam Samsul Al-Ammati Al-Jalani annahu qala innama niltu, sesungguhnya aku telah memperoleh azal ilma, memperoleh ilmu itu bitakzimi, hanyalah dengan mengagungkan kitab. Dia dapat ilmu itu bukan karena ngajinya, bukan karena belajarnya, tapi karena mengagungkan kitab. Fa inni ma akhaztu, karena sesungguhnya tidak pernah mengambil al-qaida illa bi taharati, mengambil lembaran kita kecuali dengan keadaan suci. Wa anna Syekhul Imam Samsal Amyati Asyarkhasi kana mabtunan, dia telah terserang sakit perut, wa kana yukariru fil lailatin, dan dia telah mengulangi pelajarannya pada satu malam. Fatawaddu'a, lalu dia berwudu fitil kal lailati, pada malam itu sab'a asyarata marratan, sampai 17 kali. Nah, bayangkan dia sakit perut pada satu malam itu, dan dia mengulangi pelajarannya. Akhirnya dia dengan berwudu sebelumnya sebanyak 17 kali. Li'annahu, karena bahwa sesungguhnya dia karena layukan biru, dia adalah tidak mengulangi pelajarannya itu kecuali dengan bitoharati, dengan keadaan punya wudu. Azali anna ilma, karena sesungguhnya ilmu itu nurun, ilmu itu adalah nur. Wali wudu'i, bagi cahaya bagi wudu itu nurun fayardadu, maka jikalau bertambah nurul ilmi, cahaya ilmu, bihi padanya, wa minat ta'zimul wajibi, dan mengagungkan yang mewajibkan, Allah yamuddal rijla, mewajibkan itu tidak memanjangkan kakinya, ilal kita, tidak boleh kita menjulurkan kaki kepada kita. Nah, kalau seandainya orang yang lebih hati-hati lagi, ke kiblatnya dia tidak berani menjulurkan kaki. Nah, kalau gitu nih pasti ada seorang syekh itu dia menjulurkan kakinya ke arah kiblat, kemudian dia bertobat, 1 tahun tidak pernah lagi dia memanjangkan atau menjulurkan, sampai akhir hayatnya tidak pernah lagi menjulurkan kakinya ke arah kiblat. Kalau kita ini basi melah, karena kita belum pernah belajar cara belajar. Itu tadi akhirnya syarat-syarat yang tadi sudah kita pelajari itu, itu nanti kita berangsur-angsur di dalam mengamalkannya. Mudah-mudahan salah satu daripada yang kita amalkan itu akan memberikan barokah pada ilmu yang kita tuntut, kemudian beroleh manfaat dan bisa memberikan keselamatan kepada orang yang menuntutnya itu. Wa yad'a kutubal tafsiri fawqa sa'iril kutubi, dan harus menyimpan kitab tafsir di atas kitab yang lainnya. Ini
cara menghormati kitab tafsir harus di atas kitab yang lainnya. Kenapa? Takziman, karena menghormatinya. Wala yad'u 'alal kitabi syai'an, dan tidak menyimpan di atas kitab sesuatu akhara yang lainnya. Jadi kitab tafsir itu paling paling atas. Wa kana Ustazu Burhanuddin Hukiya an Sayyidina Masyaihi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ini orang-orang yang ahli ilmu galau nih. Aduh, Jilaniyo yang pangkalnya tadi dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu adalah gudangnya ilmu, tempat keluarnya ilmu. Bahkan Rasulullah pun menunjuk pada Sayyidina Ali kalau berkaitan dengan ilmu. Jadi Sayyidina Ali itu pernah ditanya orang dengan 10 pertanyaan. Pertanyaannya sama, jawabannya berbeda-beda. Ditanya lagi 10 lagi, juga pertanyaannya sama, itu jawabannya berbeda-beda. Itulah kelebihan daripada Sayyidina Ali. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan daripada apa yang menjadi syarat untuk mendapatkan ilmu dan barokah daripada ilmu yang kita tuntut. Tadi makanya banyak yang jatuh di dalam belajarnya, banyak yang gagal di dalam belajarnya. Kenapa? Karena tidak menghormati daripada ilmu.